Memahami ciri-ciri perbandingan senilai variabel yang lain. Tentunya dengan metode yang berbeda ya. Kalau kemarin kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia semuanya. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata saya untuk topik profil pelajar Pancasila, yaitu mengenai sosialisasi profil pelajar Pancasila. Saya Joko Murianto. Mari kita simak video saya selengkapnya. Selanjutnya, perlu diketahui bahwa profil pelajar Pancasila merupakan rumusan yang mendukung tercapainya visi, cita-cita, dan tujuan utama pendidikan, sekaligus komitmen penyelenggara pendidikan dalam membangun sumber daya manusia Indonesia. Next, 7 urgensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, profil pelajar Pancasila sebagai bintang penuntun pembelajaran. Kemudian yang kedua, profil pelajar Pancasila sebagai upaya mencapai cita-cita bangsa. Yang ketiga, profil pelajar Pancasila untuk menyiapkan warga negara sekaligus warga dunia. Next, yang keempat, profil pelajar Pancasila untuk kesejahteraan jiwa raga. Yang kelima, profil pelajar Pancasila sebagai rumusan karakter dan kompetensi abad 21. Yang keenam, profil pelajar Pancasila sebagai profil lulusan. Yang ketujuh, profil pelajar Pancasila sebagai rujukan penyusunan kebijakan. Landasan dalam mengembangkan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, cita-cita bangsa yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, tujuan utama yang ingin dicapai dari sistem pendidikan nasional. Sedangkan untuk yang ketiga yaitu cita-cita pendidikan yang termuat dalam kumpulan tulisan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, berpikir kritis atau bernalar kritis. Kemudian yang keenam adalah kreatif. Itulah 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Selanjutnya untuk dimensi yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pada dimensi ini menjelaskan bagaimana tentang mengamalkan nilai dan ajaran agama dalam kehidupan sebagai bentuk iman dan ketakwaan serta akhlak mulia yang tercermin dalam perilaku terhadap diri sendiri, orang lain, alam, dan negara. Adapun elemen kunci pada dimensi ini, yang pertama adalah akhlak beragama, yang kedua adalah akhlak pribadi, yang ketiga
adalah akhlak kepada manusia. Yang keempat adalah akhlak kepada alam. Yang kelima adalah akhlak bernegara. Selanjutnya, untuk dimensi yang kedua, yaitu berkebinekaan global. Pada dimensi ini menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara multikultural, multietnis, dan multiagama yang perlu dijaga bersama adalah persatuan dan kesatuan. Adapun elemen kunci pada dimensi ini, yang pertama adalah mengenal dan menghargai budaya. Kemudian, yang kedua adalah komunikasi dan interaksi antar budaya. Sedangkan untuk yang ketiga, yaitu refleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Sedangkan untuk yang keempat, yaitu berkeadilan sosial. Selanjutnya untuk dimensi yang ketiga, yaitu gotong royong. Pada dimensi ini menjelaskan bahwa kemampuan melakukan kegiatan bersama dengan sukarela bertujuan untuk memudahkan tercapainya tujuan bersama. Adapun elemen kunci pada dimensi ini yaitu 1. Kolaborasi. 2. Yaitu kepedulian. Yang ketiga yaitu berbagi. Selanjutnya, dimensi yang keempat dari profil pelajar Pancasila yaitu mandiri. Pada dimensi ini menjelaskan tentang memiliki inisiatif untuk mengembangkan diri dan meraih cita-cita agar dapat berkontribusi pada lingkungan di masa depan. Adapun elemen kunci pada dimensi ini yaitu 1. Pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Kemudian yang kedua adalah regulasi diri. Pada dimensi ini, saya menjelaskan mengenai elemen pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Sebagai pelajar yang mandiri, kemampuan menghadapi tantangan dan kendala yang ada merupakan kemampuan yang krusial untuk dimiliki. Dengan demikian, murid tetap dapat membuat perencanaan dan strategi belajar yang realistis untuk kemajuannya. Adapun unsur elemen pemahaman diri. Yang pertama, mengenali kualitas dan minat diri serta tantangan yang dihadapi. Kemudian, yang kedua, mengembangkan refleksi diri. Mengenai penerapan dari elemen pemahaman diri, yaitu pada jenjang SMP. Murid mampu membuat penilaian yang realistis terhadap kemampuan dan minat, serta prioritas pengembangan diri berdasarkan pengalaman belajar dan aktivitas lain yang dilakukannya. Sebagai contoh adalah jurnal berikut, yaitu dari pelajaran IPS. Kemudian untuk materinya adalah mengenai letak geografis Indonesia. 4 komponen dalam jurnal ini yaitu 1. Aku tahu. Yang kedua, aku ingin tahu. Yang ketiga, yang aku pelajari. Kemudian yang keempat, sekarang aku ingin tahu. Pada komponen aku tahu, contohnya adalah Indonesia merupakan negara kelautan. Kemudian, Indonesia hanya memiliki 2 musim. Untuk komponen aku ingin tahu adalah kenapa letak geografis mempengaruhi zona waktu. Untuk komponen yang aku pelajari yaitu yang pertama, garis bujur membuat Indonesia berada dalam 3 zona waktu, yaitu WIB, waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia Tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur.
Kemudian yang kedua adalah perbedaan waktu juga dipengaruhi karena rotasi bumi. Sedangkan untuk komponen, sekarang aku ingin tahu adalah kalau garis lintang, apa pengaruhnya terhadap keadaan di Indonesia? Dimensi kelima dari profil pelajar Pancasila, yaitu mengenai bernalar kritis. Pada dimensi ini menjelaskan tentang mampu berpikir secara adil dan terbuka, sehingga dapat membuat keputusan secara tepat berdasarkan data dan fakta yang mendukung. Adapun elemen kunci pada dimensi ini, yang pertama adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Kemudian yang kedua adalah menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Sedangkan untuk yang ketiga adalah refleksi pemikiran dan proses berpikir. Dimensi yang keenam dari profil pelajar Pancasila, yaitu kreatif. Pada dimensi ini menjelaskan tentang mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Adapun elemen kunci dari dimensi ini, yang pertama adalah menghasilkan gagasan yang orisinal. Kemudian yang kedua adalah menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai keluasan berpikir dan mencari alternatif solusi permasalahan. Selanjutnya mengenai profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran. Yang pertama adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, keenam dimensi dalam profil ini harus terintegrasi dalam program-program kurikulum dan dibangun secara konsisten dalam diri setiap pelajar Pancasila. Yang kedua, cara pertama untuk membangun profil pelajar Pancasila secara konsisten dalam diri murid adalah melalui pengalaman belajar yang murid terima setiap harinya di sekolah. Kemudian yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek memberikan murid pengalaman belajar yang memberikan pemahaman yang menyeluruh, eksploratif, serta kontekstual. Selanjutnya untuk umpan balik. Kepada semuanya, sudilah kiranya mengisikan umpan balik ini. Untuk forum umpan balik terdapat pada link di description box atau kolom komentar. Isi umpan balik antara lain yaitu saya telah menyelesaikan tentang hal titik-titik. Tidak terasa sampailah kita di penghujung pertemuan ini. Apabila ada salah kata atau hal-hal yang kurang berkenan di hati, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tak lupa saya sampaikan banyak-banyak terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Saya, Joko Muryanto, mengucapkan salam sehat dan bahagia selalu. Sampai jumpa kapan-kapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.